wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiantika dari kelas 2E dengan PM 25783168. Saya di sini akan menjelaskan materi menggunakan aplikasi Jauh.io. Nah, pertama, ini karena sudah buat, jadi kotak ini, kalian klik ini, terus bawahnya kalian cari lagi ini, kotak ini, terus kalian kotak tadi yang ini, kalian salin aja di sini, di sini, kotak yang ini disalin aja ke sini. Nah, salin ini tulis aja, ketik 2 kali student, ini sama juga, ketik aja student, terus ini juga ketik 2 kali student, course, ini ketik 2 kali juga sama, terus kaki gagak ini ganti, ini cari aja di bawah, dan yang depannya ini kalian cari aja seperti yang bawah. Terus kalau bagian di sini, nah kalian di sini yang kalian ganti kaki gagaknya, terus yang satunya yang ini kalian ganti bagian ini, cari aja. Terus relasi pendaftar mahasiswa, student dan course. Bagian atas masalah awalnya satu student bisa mengambil banyak course, atau satu course ini bisa diikuti oleh banyak student. Satu course ini bisa diikuti oleh semua student. Solusi, dibuat tabel perantara bernama, ini namanya tabel perantara, enrollment. Nah, 1.2M. Satu course ini memiliki banyak enrollment, 1.1M. Atribut enrollment ini ada berisi ID, student ID, course ID, dan bawah ini. Terus terdapat atribut tambahan seperti date enrolled ini ya, yang hanya masuk akal jika diletakkan di tabel pendaftaran ini. Nah, terus penugasannya dosen ini yang banyak relasi penugasan dosen, fakulti, dan course. Bagian bawah menunjukkan bagaimana dosen ditulis untuk mengajar mata kuliah. Masalah awal, satu fakulti ini dosen bisa mengajar banyak course ini. Dan satu course ini bisa diajar oleh beberapa dosen, misalnya tim teaching ini. Solusi, dibuat tabel perantara. Solusi tabel perantara ini karena tabel perantara ini bernama teaching assessment. Cara kerjanya, fakulti ini memiliki banyak teaching assessment. Satu course memiliki banyak teaching assessment. Atribut teaching assessment ini menyimpan fakulti ID dan course ID, dilengkapi dengan detail spesifik penugasan seperti semester dan room nomor ini. Ruangan. Simpulan notasi. Garis ini menunjukkan sisi 1 atau 1. Crowfoot-nya kaki kiri gagak ini namanya kaki gagak ya. Terus menunjukkan sisi mani atau banyaknya. Pada pagar ini biasanya menandakan primer at key atau project key. Tanda bintang ini menandakan atribut tersebut bersifat wajib diisi atau mandatory. Oke, lanjut ke fact 2. Student, apa itu non-transferable relationship? Analisis kasus student dan exam result. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara entitas student atau mahasiswa dan exam result ini hasil ujiannya. Logika bisnisnya sebuah nilai ujian exam result ini secara eksklusif memiliki satu mahasiswa tertentu, makna simbol. Tanda diamond ini yang keduanya berarti nilai tersebut tidak boleh dipindahkan ke mahasiswa lain. Contoh, jika mahasiswa A mendapatkan nilai 90, nilai tidak boleh dirubah atau dipindahkan ke nama yang lain. Oke. Struktur relasi one to many. Student dapat memiliki banyak exam. Misalnya nilai matematika, fisika, dan lain-lain yang ditunjukkan oleh simbol crow. Pot kaki gagaknya, ini crownya, di sisi exam result. Namun, setiap satu exam hanya boleh terhubung ke student saja. Hubungan tersebut bersifat mengikat seumur hidup data tersebut. Ringkasan relasi pada gambar kotak entitas tabel. Terus garis dengan Crawford menunjukkan relasi to money. Terus simbol diamond ini
atau berlaku 4 indikatornya utama bahwa relasi ini adalah non-transferable, tidak boleh dipindahtangankan. Konsep ini sangat penting dalam integrasi data, terutama untuk sistem keuangan dan akademik, di mana rekam jejak kepemilikan data harus sangat ketat. Bagian nomor 3. Supertype fakultas. Entitas di bagian fakultas ini adalah supertype. Ini berisi atribut yang memiliki semua anggota fakultas atau dosen atau staf. Terlepas dari status kerja mereka, ID, kunci utama primer key yang memiliki unik untuk setiap orang. Nama depan email, nah ini nama depan email, tanggal login. Terus dua subtipe full time dan part time. Full time, part time. Ini terdapat dua entitas subtipe. Mereka mewarisi semua atribut dari subtipe, namun memiliki atribut unik sendiri. Subtipe full time, dosen atau dosen tetap, memiliki atribut spesifik gaji bulanan dan program asuransinya. Ini data ini hanya akan diisi jika satu fakultas adalah purna waktu. Subtipe part time, dosen tidak tetap atau honorer, memiliki atribut spesifik upah per jam. Dosen part time ini tidak memiliki gaji tetap bulanan, melainkan dibayar berdasarkan jam kerjanya. Simbol dan garis segitiga atau pewaris, garis yang menghubungkan keduanya simbol. Dengan simbol segitiga menunjukkan huruf ISA, seorang dosen full time. Ini adalah seorang anggota fakultas. Garis putus-putus ini atau versus garis tegas. Garis tegas itu full time ini biasanya menunjukkan hubungan yang lebih dominan atau wajib dalam konteks tertentu. Garis putus-putus ini pada part time menunjukkan hubungan opsional atau anggota fakultas tidak harus selalu ada yang berstatus part time. Mengapa menggunakan model ini? Menghindari redundansi jika kita perlu menuliskan kolom nama depan di email kedua tabel full time dan part time. Fleksibilitas jika nanti ada tipe baru, misalnya magang, kita tinggal menambahkan subtipe baru tanpa mengubah struktur supertype yang sudah ada. 3. Integritas data. Atribut upah per jam tidak akan muncul secara tidak sengaja di data dosen full time. Nah, kita lanjut ke bagian 4. Bagian 4 ini kita akan membuat hubungan eksklusif atau bujur ARC. Nah, kita pakai yang tadi lagi, peneliti ini. Nah, kita pakai lagi. Terus ini kita ganti jadi cohorts. Ini kita ganti lagi. ID, bawahnya nama, bawahnya tanggal mulai. Oke, ini kita ganti lagi. Salah. Nah, ini kita ganti lagi. Catat location. Kita ganti lagi. Nama judul kami ikuti saja seperti yang ada. 3. Bawahnya tanggal atau waktu. Dan lagi bawahnya online bertanya. Dan lagi login ID, bawahnya kata sandi. Oke, kita ke atas lagi, pakai yang ini, ini pakai lagi ini. Oke, tapi kalau ini mana di sini salah ini. Nah, gitu. Terus kita tulis APT. Nah, seperti ini. Nah, penjelasannya adalah entitas utama atau course ini di sebelah kiri terdapat entitas mata kuliah atau mata kuliah. Setiap mata kuliah memiliki atribut besar, yaitu ID, nama, tanggal mulai.
Pilihan rasi the ARC mata kuliah tersebut ini dapat dilaksanakan dalam dua cara yang berbeda yang diwakili oleh dua entitas sebelah kanan dan sebelah kiri. Settled location. Settled location ini adalah lokasi ruangannya. Jika mata kuliah dilakukan secara tatap muka atau luring, memiliki atribut seperti nama gedung, ruangan, tanggal atau waktu. Online details ini digunakan untuk mata kuliah dilakukan secara daring, memiliki atribut seperti login, ID, kata sandi. Nah, melakukan garis mendukung ARC, garis merah. Ini harusnya ganti jadi warna merah. Garis merah ini garis melengkung ARC, garis merah melengkung dengan panah dua arah, ini sampai ini dua arah. Yang tertulis ARC adalah poin penting. Simbol ini memperlakukan aturan bisnis OXR atau Exclusive OR. Sebuah course bisa memiliki lokasi fisik setiap settled ini, atau sebuah course bisa memiliki detail daring online details ini. Tetapi satu record course tidak boleh terhubung kedua sekaligus. Ini nggak bisa terhubung sama ini juga. Dia harus salah satu aja. Nah, implementasi nyata. Bayangkan Anda sedang mengatur jadwal kuliah. Satu mata kuliah basis data diadakan di kampus. Gedung 2, ruangan 301. Maka datanya terhubung settled location. Ini injek sini. Mata kuliah bahasa Inggris diadakan via Zoom. Maka datanya terhubung ke KD ini. Injek sini. Sistem akan menolak jika mencoba masuk data bahwa mata kuliah basis data memiliki nomor ruangan fisik sekaligus link login. Ini nggak bisa. Ini kalau udah ini kalau udah ini ya ini aja. Kalau udah ini aja. Nggak bisa keduanya ini dipakai sama ini. Bisa. Mengapa menggunakan ARC? Modul ini membantu menjaga integritas data. Tanpa ARC ada risiko terjadinya kebingungan data. Ya kalau dia memakai dua ini, dia datanya akan bingung mau yang mana. Di mana sebuah kelas mencatat diadakan ruangan fisik, padahal sebenarnya ini ada kelas online atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita akan membuat yang namanya hierarki multi entitas. Lanjut kita ke bagian tadi. Nah, ini. Nice. Enggak lama, kita salin aja. Ambil sama aja. Mempersingkat waktu. Kita salin aja. Nah, sudah seperti ini. Dan ini kita jangan lupa kita ganti. Nah, ini kita ganti jadi sales unit level 1, dan juga sales unit level 2, dan juga sales unit level 3. Kita ganti jadi sales district, dan juga sales region. Bawahnya sales area. Oke, ini kita ganti jadi ID, bawahnya nama, bawahnya level, bawahnya description. Nah, mempersingkat waktu kita ini aja. Nah, kita salin aja. Nah, ini sama aja, jadi kita salin aja. Nah, salin juga. Ini sama, kita salin aja. Oke, nah seperti ini kita buat lagi. Nah, ini
Karena garis, jadi buat aman. Oke. Nah, ini kita ganti lagi. Oke, gagaknya ini gagak seperti tadi, cari bawahnya. Tapi ini seperti itu. Seperti ini. Nah, terbalik. Ini, yang ini, terus yang ininya baru aku gagak. Ini. Nah, sama aja ganti juga. Nah, simbolnya juga sama, diganti juga. Oke, ini kita ganti juga menjadi ini, sama juga ganti jadi gagak ini. Terus yang ini kita ganti menjadi ini. Oke, sudah seperti ini. Kita tambah lagi ya. Ini taruh di ujung ini, terus kita ini. Nah, terus ini kita ganti lagi ujungnya ini menjadi kaki gagak. Nah, ini kita cari kaki gagak lagi. Sorry, balik. Nah, seperti ini. Tambahin ketupat lagi di tengah. Salin aja. Oke, lagi. Nah, lagi. Seperti ini. Sudah seperti ini, kita jelaskan lagi penjelasan umumnya. Dalam ini menggunakan Bakers notation dan menggambarkan struktur ordinasi teknik dalam hubungan yang digunakan adalah one to many 1.2 m yang bersifat mandatori, wajib diisi, dan optimal pilihan diisi lainnya yang menggambarkan dengan garis hierarki menurun. Struktur hierarki top down. Kamu bisa menjelaskan arusnya dari level tertinggi dan kerendah. Sales unit 1, level 1, level 1 ini, level 3 ini, di hubungan. Nah, terus ini berarti satu unit menjual 3 level, bisa mencakup satu atau lebih di distrik penjualan. Sales district membawahi beberapa sales region. District ini membawahi sales region, sales area. 3. Logika relasi, cara membaca garis. Garis. Gunakan kompetensi untuk menjalankan simbol pada garis. 1 ke banyak. Garis entitas di tingkat atas misalnya sales region. Sales region ini dapat memiliki satu atau lebih di bawahnya sales area. Ini, sales ini bisa lebih banyak, bisa lebih banyak dapatnya daripada sales area. Terus wajib mandatori, perhatikan garis lurus dan garis putih-putih setiap sales area harus menjadi bagian dari sales region. Ini maksudnya sini. Sales area ini harus jadi sales dari region ini. Nah, setiap entitas memiliki atribut atau kunci prima key yang sama, yaitu ID. Sama aja ini ID, nama, level description ini. Terus 4. Contoh narasi untuk laporan. Diagram ini menggambarkan struktur organisasi Crispus, dinamik, hierarki mulai dari sales unit level 1 hingga level 3. Sales distrik ini selanjutnya struktur dibagi menjadi lebih rinci menjadi wilayah, region, sama area. Sales ini memastikan bahwa setiap data penjualan di tingkat bawah area ini dapat ditarik garis lurus pelaporan hingga ke tingkat unit tertinggi level 1. Oke, lanjut penjelasan ke-6. Ke-6 ini kita sama aja kotaknya seperti tadi, kita cari lagi bawah. Nah, ini taruh sini, terus kita tarik ini ke atas. Terus sorry salah. Sorry ini. Nah,
Nah, itu kita taruh lagi atas sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus hitungannya kita kasih ketupat lagi atau diamond. Ini harus sejajar ya. Oke, kalau di sejajar kita sejajarin. Nah, ini. Nah, kita gunakan lagi ini. Taruh di sini. Oke. Ini. Sesuaiin aja besar dan kecilnya. Nah, dari seperti ini kita tulis one manajemen kita salin aja sama jadi yang kanan. Nah, ini kita tulis lagi money. Oke, ini kita tulis lagi di atasnya ini. Oke, oke, seperti ini kita ganti 100 unit. Kita ganti jadi ID, di bawahnya nama, bawahnya ID, apa. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini kita jelasin lagi. Jadi definisi hubungan rekursif menjelaskan bahwa ini adalah recursive relationship atau pitch-part relationship. Hubungan ini terjadi ketika sebuah entitas memiliki area atau relasi dengan entitas itu sendiri. Dalam konteks ini, entitas salus unit ini berhubungan dengan salus unit. 2. Cara membaca label relasi. Kamu bisa menjelaskan dua arah hubungan ini berdasarkan label yang tertera. Arah ke atas, bawah, menages. Ini arah ke atas, ke bawah. Setelah itu, logika kardinalitas one to many. Perhatikan ujung garisnya. Oh sorry, ini ada ini lagi. Ada kata duduknya. Pakai isi. Sorry. Ini. Nah, oke. Lagi gagapnya lupa diisi tadi. Terus garis tunggal one di sisi kiri ini mau menunjukkan seseorang jawaban hanya punya satu atasan langsung ujung garis bercabang. Nah, ini garis ini the course vote diisi kanan menunjukkan bahwa satu atasan bisa membawahi banyak unit. Nah, ini bisa membawahi banyak unit. Terus opsionalitas, karena garisnya putus-putus berarti hubungan ini bersifat opsional. Tidak semua unit harus mengelola unit lain, misalnya unit level terendah, dan tidak semua unit harus dikelola oleh unit lain, misalnya unit pusat top level. Contoh narasi untuk laporan, latihan 6. Ini menggambarkan hierarki rekursif. Pada entitas salus unit dialih-alih membuat banyak entitas untuk setiap level. Kita menggunakan satu entitas yang mereferensikan dirinya sendiri. Hal ini lebih efisien karena struktur organisasi dapat memang tanpa batas level. Atribut ID berfungsi sebagai entitas unik, sementara hubungan manajemen by mungkin sistem mengetahui unit mana yang menjadi atasan dari unit tertentu dalam satu tabel yang sama. Nah, kita lanjut ke yang ketujuh. Kita akan menjelaskan perjalanan sewa. Perjalanan sewa. Nah, ini sama aja seperti tadi. Nah, caranya sama aja. Ikutin aja seperti ini. Nah, terus dalam ini kita langsung menjelaskan aja ya. Kita mempercepat waktu. Diagram ini menjelaskan proses bisnis penyewaan. Ini adalah bisnis penyewaan. Diagram ini menjelaskan proses bisnis penyewaan kendaraan dengan tiga konsep utama, seperti
type kendaraan. Kendaraan adalah kelompok besar, sedangkan truk untuk ini dan trailer adalah jenis spesifiknya. Pemisahan ini dilakukan karena truk dan trailer ini memiliki data yang berbeda. Contoh, truk mempunyai data tangki dan odometer. Kalau trailer ini bebas beban, tapi keduanya tetaplah satu objek kendaraan. Konsep ARC atau pelanggan. Garis melengkung pada entitas individu ini, garis melengkung ini individu dalam perusahaan menunjukkan pilihan salah satu. Kalau pilih ini. Artinya penyewaan dalam satu perjanjian hanya boleh individu saja, atau kalau perusahaan ya perusahaan saja, kalau individu ya individu saja, tidak boleh memilih keduanya. Artinya penyewaan dalam sebuah perjanjian hanya boleh individu saja atau perusahaan, tidak bisa memilih keduanya. Lalu perjanjian sewa. Ini kendaraan. Ya, kendaraan ini disewakan melalui perjanjian sewa. Setiap perjanjian harus mencatat dua lokasi kantor asal dan kantor alamatnya, atau kantor drop off. Ini kantor asal atau ke kantor drop off-nya. Satu perjanjian menghubungkan satu kendaraan dengan satu pihak penyewaan. Intinya, PERK ini adalah mengatur agar data kendaraan yang berbeda jenis dan data pelanggan yang berbeda kategori tetap bisa masuk ke dalam satu sistem transaksi sewa yang rapi. Nah, ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.